Bahas topik opini publik mampukah Sulawesi Selatan menjadi penyangga ketahanan pangan nasional di tengah ancaman krisis pangan dunia. Nah, untuk Anda yang ingin menyampaikan opini, kami nantikan melalui telepon di 082133339440. Mungkin ingin menyampaikan solusi agar ketahanan pangan di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan tetap terjaga, apa strategi yang perlu dilakukan, mungkin harapan ke pemerintah seperti apa yang ingin Anda sampaikan. Anda boleh bergabung pendengar bersama kami di 082133339440. Mampukah Sulawesi Selatan menjadi penyangga ketahanan pangan nasional di tengah ancaman krisis pangan dunia? Kalau kita membaca, mendengar, termasuk mengikuti berita begitu ya, ini di beberapa negara bahkan sudah terdampak begitu ya. Salah satu informasi yang ini kami sempat baca, potret warga Inggris yang menghadapi kelaparan di tengah krisis dan terkait ancaman krisis pangan dunia ini dan juga di tengah ancaman resesi global. Tadi kita mendengarkan pengamat begitu bahwa dampak dari ancaman krisis pangan dunia yang bisa terdampak di Indonesia ini bisa terjadi kelangkaan yang nantinya akan menyebabkan harga terus melonjak begitu ya, dan bisa menyebabkan kelaparan, termasuk Indonesia nantinya akan ketergantungan impor. Nah, agar hal ini tidak terjadi, mungkin ada saran pendapat yang ingin Anda sampaikan. Kami tunggu di 082133339440. Kami sudah bersama penelpon. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, dengan Pak siapa Pak, di mana? Dengan Pak Jono di Makassar. Pak Jono di Makassar. Apa kabar di Bang? Saya dulu Pak Jono. Apa kabar Pak Jono? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah sarapan Pak Jono? Alhamdulillah. Belum. Kenapa ini? Pak, krisis pangankah di situ atau seperti apa? Tidak ada yang tersedia di meja makan atau seperti apa? Belum ada yang tersedia. Oh, belum ada yang tersedia. Saya pikir krisis pangan begitu ya. Mudah-mudahan tidak. Oke, silakan Pak Jono. Kalau Sulawesi Selatan saya kira tidak tetap menjadi salah satu penyangga di Indonesia. Karena dari dulu ini Sulawesi Selatan ini sudah terkenal itu sebagai apalagi lumbung padi ya untuk Sulawesi Selatan. Tetapi memang perlu kita, karena kita artinya tetap mampu, tapi jangan membuat kita sombong. Tapi harus tetap kita memperhatikan lah, supaya tetap produktivitas kita ini tetap tinggi. Jadi yang pertama saya kira perlu irigasi, itu yang perlu diirigasi, di mana lahan-lahan yang memang membutuhkan air itu perlu diperhatikan di situ. Sebelumnya tidak ada artinya aliran air ke sana, ya mungkin dibuatkan lah semacam sumur bor seperti itu. Ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah, dan hanya mengharapkan produksi yang tinggi, tetapi tidak memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh petani kita. Yang kedua, khususnya di pertanian itu padi ya. Ini sekali lagi saya perlu menghimbau kepada pemerintah supaya ini pupuk diperhatikan. Pupuk yang tersedia dengan harga yang terjangkau. Ini kan sekarang kan ini yang selalu menjadi momok di tingkat pertanian. Itu pupuk langka, harga mahal. Itu. Kenapa sih ada sekarang yang namanya pupuk non subsidi dan pupuk subsidi? Dulu tidak ada kok. Dulu tidak ada yang namanya seperti itu. Pupuk murah, pupuk melimpah, sehingga petani itu enak. Dia memupuk tanamannya sesuai dengan aturan. Sekarang dia memupuk sesuai aturan tidak bisa, karena dia berpikir lagi kembali kepada biaya produktivitas. Dia mau pupuk misalnya padinya 3 kali, dia terbentur lagi dengan biaya. Jadi kali ya mungkin 1 kali saja dipupuk, sehingga bisa menurunkan itu namanya tingkat produksi. Jadi harus ada perhatian pemerintah di situ, khususnya di penyediaan pupuk ya, supaya petani memang memupuk tanamannya sesuai dengan aturan, sehingga bisa meningkatkan produktivitas mereka. Ya. Dan bisa menekan itu biaya produksi seperti itu. Tapi kalau kita hanya biarkan
petani berteriak mengenai tentang harga langkanya pupuk, ini kasihan juga. Nanti petani juga akhirnya nanti dia produksi hanya untuk diri sendiri. Seperti itu. Dan yang ketiga saya kira memang ada ini yang perlu diperhatikan juga, ini Apa itu, masalah Pak Jono? bibitnya ini. Oh iya. Bibit. Artinya kalau kita ingin menginginkan sesuatu, ingin menginginkan produksi, jadi hati bibitnya juga. Kalau bibit unggul, itu pasti produktivitas juga bagus. Hasilnya juga bagus. Dan banyak sekarang petani itu menggunakan bukan bibit dari pemerintah dia dia pakai, tapi bibit jadi itu hasil panen ini dia pakai lagi untuk bibitkan bibit itu musim tanam berikutnya. Jadi bagaimana kita mau, artinya petani mau meningkat produksi kalau seperti itu, karena bibitnya saja tidak baik juga. Ya. Artinya dalam hal ini kalau petani harus beli bibit, ya jangan yang harga terlalu tinggi juga. Ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Karena biasanya begini, Dam. Katanya ini bantuan dari pemerintah, tapi sampai di petani beli. Ini sudah terjadi nih. Saya pengalaman seperti itu. Bibit jagung, bibit padi. Katanya itu bantuan dari pusat itu gratis. Tetapi sampai di petani, harganya sama di toko. Itu. Ini pemerintah tidak pernah mengawasi sampai ke bawah. Betul nggak ini yang kita salurkan ke petani? Apakah memang sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat atau tidak? Dan ini banyak di bawah ini yang bermain-main. Baik. Itu. Agar ini diawasi begitu ya? Ya diawasi begitu. Baik. Jadi ya yang terakhir saya kira ini di tingkat harga. Di tingkat harga ini yang perlu juga. Bagaimana supaya merangsang ini petani untuk tetap berproduksi. Jadi tingkat harga itu tetap jaga. Supaya artinya petani juga merasa diperhatikan dan mereka memang artinya bisa membuat hidup mereka sejahtera seperti itu. Kasihan petani kan mana dia produksinya tinggi, tetapi dia nanti dijual kembali bisa merugi. Ya. Malah rugikan itu tadi. Jadi dia produksinya juga tinggi, tapi harga tidak sesuai. Baik. Ini yang perlu semua diperhatikan pemerintah lagi. Irigasi, masalah pupuk, bibit begitu ya, termasuk juga pengawasan. Pengawasan, Siap. Itu harga. Oke. Ini semua harus diperhatikan oleh pemerintah. Baik. Kalau ini kita tetap eksis sebagai salah satu penyangga ya. Baik. Makanya di Indonesia. Baik. Kita perhatikan. Terima kasih banyak Pak Jono untuk masukan-masukan yang sudah disampaikan pagi ini. Lanjut tugas. Siap Pak Jono, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jono, terima kasih sudah bergabung bersama kami yang juga menyampaikan masukannya begitu ya, solusi agar ketahanan pangan di Indonesia tetap terjaga begitu ya, khususnya di Sulawesi Selatan. Pak Jono merasa bahwa Sulsel mampu begitu ya menjadi penyangga ketahanan pangan di tengah informasi ancaman krisis pangan dunia, tetapi ada beberapa catatan tadi yang perlu diperhatikan begitu ya, strategi yang perlu dilakukan tadi disampaikan masalah irigasi, kemudian juga pupuk yang terjangkau, bibit begitu ya, jangan hanya kuantitas saja tapi juga kualitas perlu diperhatikan, termasuk juga kasus yang ditemukan begitu ya, katanya gratis sampai di petani malah harga toko begitu, dan berharap ini agar diawasi, termasuk juga memperhatikan kesejahteraan petani agar Sulawesi Selatan khususnya ini mampu produksi yang maksimal tentunya agar mampu menjadi penyangga ketahanan pangan nasional dan dunia. Untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami, mampukah Sulawesi Selatan menjadi penyangga ketahanan pangan nasional di tengah ancaman krisis pangan dunia? Ada solusi yang ingin Anda sampaikan untuk ketahanan pangan kita agar tetap terjaga di tengah ancaman krisis pangan dunia? Anda boleh bergabung pendengar bersama kami menyampaikan pendapat Anda melalui telepon interaktif di 082133339440. Anda bisa bergabung melalui telepon dan juga bisa melalui WhatsApp di nomor yang sama. Untuk Anda pendengar kami yang saat ini mendengarkan Pro 1 RRI Makassar, Anda yang masih ingin menyampaikan pendapat masukan Anda, kami masih nantikan. Setelah Pak Jono di Makassar, kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam
malam, selamat pagi Bung Bidam. Ya, selamat pagi. Dari Pak siapa Pak di mana? Dan Niko Beni di Makassar, Bung Bidam. Pak Niko Beni di Makassar. Baik, Pak Niko silakan Pak Niko. Sehat Bung? Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Pak Niko juga sehat. Alhamdulillah. Yang pertama ini bicara soal krisis pangan ini, Ya, yang memang kita harus hati-hati. harus hati-hati. Kenapa? Hati-hati, Kenapa? Karena ini persoalan perut. Kayak persoalan perut. Ya, persoalan perut kalau pangan sudah tidak ada, perut sudah tidak diisi kebutuhannya, banyak orang yang bisa ngamuk. Ini kan orang ngamuk karena perut, Bung Bidam. Ya, Ya, dan kalau saya itu mendengar berita yang diinformasikan tadi, itu kan tadi kalau saya tidak salah sepintas karena saya lupa aktifkan handphone, saya aktifkan radio. ya, Itu saya dengar sepintas itu kan tadi bicara data BPS. betul. Tapi saya BPS. tidak simak secara menyeluruh, tapi sedikit saya menangkapnya bahwa berbasis data itu BPS itu ada hasil pangan dan seterusnya. Masih overstock, alhamdulillah. Ya, Masih overstock. Kalau tadi BPS datanya masih overstock dan ini juga Itu masih data. masih dikirim ke provinsi lain begitu. ya itu data. Artinya yang ingin saya mau sampaikan adalah berdasarkan data itu Sulawesi Selatan memang kita overstock. Tapi overstock dalam artian untuk penyediaan pangan buat Indonesia. Jangan sampai kita bereforia Sulawesi Selatan menjadi overstock, lalu kemudian kita mengekspor ke luar negeri misalnya. Kalau diekspor ke daerah di dalam wilayah Indonesia, iya. Nah, untuk mengatasi krisis pangan yang terjadi di Indonesia. Nah, hemat saya berpikir sederhana, Bung Idam. Semua keputusan yang ada di Republik ini adalah keputusan politik. Sehingga harus ada strategi politik pertanian. Harus ada strategi politik pertanian yang berpihak kepada masyarakat. Antara lain harus dalam salah satu antara lainnya itu mungkin ya, saya belum baca itu regulasi mungkin sudah ada. Tapi ada penambahan regulasi mengatasi krisis ke depan. Sehingga membatasi ruang gerak orang mengekspor bahan pangan kita khususnya beras ke luar negeri misalnya. Itu kan sudah dilarang. Dilarang ekspor juga dilarang mengimpor. Mengekspor boleh, mengimpor tidak boleh. Tapi itu juga harus dipikirkan. Nah, sehingga harus ada politik pertanian, strategi politik pertanian yang berkepihakan pada rakyat. Antara lain mengatur itu sehingga petani kita itu dengan leluasa menyediakan lahannya untuk memproduksi pangan yang efektif. Artinya pemerintah harus berpihak ke sana. Yang pertama mungkin dia harus melakukan aturan regulasi yang berkaitan dengan pupuk misalnya. Nah, kalau misalnya pupuk, nah sekarang ini kan bicara pupuk atau berbicara persoalan pertanian itu kan sekarang ini kita hanya mengingatkan kembali. Sebenarnya persoalan itu sudah ada. Nah, strategi yang seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah khususnya bidang pertanian, Kementerian Pertanian, bagaimana membangun strategi itu secara politik, karena semuanya diambil secara keputusan. Yang saya maksudkan secara politik adalah keputusan politik berkepihakan dan tidak memanfaatkan politik untuk kepentingan tertentu, tapi kepentingan rakyat secara keseluruhan, bukan untuk kepentingan untuk elektabilitas atau ke apapun namanya, tapi itu tidak boleh. Jadi keputusan itu betul-betul berpihak kepada rakyat sehingga benar-benar rakyat menikmati itu. Semua yang dilakukan oleh kementerian apapun di Republik ini adalah menjadi keputusan pemerintah dan tidak boleh diklaim. Tidak boleh diklaim bahwa ini keputusan si A, si B, si C, itu tidak ada. Karena itu adalah uang negara, uang rakyat yang diperuntukkan untuk rakyat. Jadi makanya demokrasi itu kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, apa yang saya maksudkan itu adalah pajak yang kita bayar selama ini kemudian dikelola oleh pemerintah
kemudian dilihat berbagai kepentingan, dilihat berbagai kebutuhan, kemudian dikembalikan. Ya. Jadi pemerintah hanya mengelola, kemudian mengembalikan. Makanya harus ada strategi. Strategi khusus begitu di ya, bidang politik pertanian. Baik. Strategi politik pertanian yang benar-benar berpihak kepada pertanian dan tidak boleh diklaim bahwa ini adalah keputusan si A, si B, tapi itu adalah keputusan negara yang benar-benar diperuntukkan untuk jadi rakyat kita, petani kita jangan dipolitisir. Baik. Keputusan ini benar-benar pupuk kenapa bisa hilang. Nah, seharusnya itu PPL yang petugas yang paling di lapangan, yang perpanjangan tangannya pemerintah itu harus benar-benar mencatat kenapa ini pupuk hilang. Harus ada data itu. Kenapa dia bisa hilang? Kenapa dia bisa mahal di petani, sampai di petani bisa mahal. Nah, itu pemerintah boleh intervensi. Negara ini diurus oleh pemerintah, bukan diurus oleh siapapun. Baik. Jadi negara boleh mengintervensi itu dengan keputusan politik. Nah, lahirlah regulasi, kemudian mengintervensi itu sehingga pupuk itu sampai di rakyat tidak boleh mahal. Kalau itu menjadi penyebabnya untuk kira-kira menyebabkan semua pangan menjadi naik dan seterusnya. Pemerintah intervensi itu tidak boleh bagi saya. Jadi itu melalui keputusan-keputusan strategi politik, strategi keputusan politik pertanian yang berkepihakan pada rakyat, tidak berkepihakan pada siapa-siapa. Baik, terima kasih banyak Pak Niko. Mengatasi itu. Ya, Kalau tidak ada regulasi, kemudian regulasi itu harus diawasi. Jadi setelah turun itu, kemudian ada tim. Jangan kita bermain di atas bara api itu sendiri, Bung Gidam. Artinya turun aturan, tapi aturan itu untuk mengelabui saja masyarakat. Kemudian di belakang layar para semua ini. Makanya dalam keputusan politik itu, ketika keputusan itu, mohon maaf, saudara-saudara kita di DPR jangan bermain mata dengan pengusaha. Benar-benar mewakili rakyat. Kalau memang mengaku wakil rakyat. Wakil rakyat berarti bicara soal kepentingan suaranya rakyat. Bukan berdoa, ya memang suara rakyat itu ada rakyat petani, ada pengusaha dan seterusnya. Tapi dilihat konteksnya. Konteksnya itu kepentingannya seperti apa. Kalau kepentingannya petani, kemudian kepentingannya pupuk, itu benar-benar berpihak pada petani. Baik, terima kasih banyak Pak Niko untuk beberapa catatan yang disampaikan Pak Niko. Baik, ya. Intinya saya mau sampaikan bahwa jangan kita mengambil suatu keputusan, Bu Gidam, itu mengambil keputusan kemudian ada yang bermain-main, kemudian keputusannya itu tidak berpihak pada jadi masyarakat. Berpihak ke masyarakat begitu ya. Baik, Pak Niko terima kasih. Siap Pak Niko, selamat pagi Pak Niko Beni di Makassar. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami menyampaikan masukannya untuk solusi ketahanan pangan di Indonesia dan menyampaikan walaupun berdasarkan data BPS begitu ya, Sulawesi Selatan overstock termasuk masih menjadi penyangga begitu untuk provinsi lain, dikirim ke provinsi lain, tetapi kita tidak boleh jumawa begitu ya, tetap harus antisipasi penyediaan pangan di Indonesia jangan terlalu euforia dan apalagi di tengah ancaman krisis pangan dunia harus ada strategi politik pertanian yang berpihak ke masyarakat begitu ya, ada regulasi yang berpihak ke rakyat, kemudian apa yang menjadi keluhan petani ini harus dicatat begitu dan terus diawasi. Terima kasih banyak untuk Pak Niko Beni yang sudah bergabung bersama kami. Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda di 082133339440 masukan Anda untuk ketahanan pangan di Indonesia di tengah ancaman krisis pangan di dunia. Topik opini publik kami pagi hari ini, pendengar, mampukah Sulawesi Selatan menjadi penyangga ketahanan pangan nasional di tengah ancaman krisis pangan dunia? Anda yang masih ingin bergabung bersama kami, masih ingin menyampaikan pendapat Anda, kami masih tunggu pendengar di 082133339440. Terima kasih tadi untuk Pak Jono di Makassar, kemudian Pak Niko Beni juga yang ada di Makassar. Anda pendengar yang saat ini tengah mendengarkan Pro 1 RRI Makassar, ada saran masukan yang ingin Anda sampaikan terkait ketahanan pangan di Indonesia di tengah ancaman krisis pangan dunia. Anda boleh bergabung bersama kami di 082133339440. Ada Pak Andi juga yang berkomentar, kalau mau Indonesia kuat, 3 hal yang perlu dikuatkan. Yang pertama pertaniannya, kemudian perkebunannya, kelautannya. Asal ini tercapai, Indonesia akan kuat ketahanan pangannya dengan sendirinya. Dan 3 hal ini harus menjadi nomor 1 agar kita tidak terus mengimpor.
Ada yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda di 082133339440. Ada Ibu Sinta juga yang menyampaikan, sayangnya profesi petani di Indonesia masih disepelekan yang mengakibatkan generasi muda enggan menjadi petani, yang bisa jadi berkurangnya profesi petani di masa depan, dan tentu ini akan berdampak ke produksi pertanian kita yang sebagai ketahanan pangan. Terima kasih banyak untuk Ibu Sinta yang sudah bergabung. Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih menantikan partisipasi Anda di 082133339440. Mampukah Sulawesi Selatan menjadi penyangga ketahanan pangan nasional di tengah ancaman krisis pangan dunia? Kami masih menantikan partisipasi Anda di 082133339440 setelah yang berikut ini. Festival Pelajar Nusantara 2022. Kreatif, mandiri dan bersatu untuk Indonesia Emas. Ikuti webinar nasional Senin 24 Oktober 2022. Penanggulangan terorisme di Indonesia dan selamatkan generasi bangsa dari ancaman narkoba bersama BNPT dan BNN. Selasa 25 Oktober 2022, Merdeka Belajar bagi pelajar Indonesia dan moderasi beragama bersama Kemendikbudristek dan Kemenak. Rabu 26 Oktober 2022, Pemberdayaan Pemuda Indonesia bersama Kemenpora. Kamis 27 Oktober 2022, Ceramah Nilai-Nilai Pancasila bersama BPIP. Puncak Festival Pelajar Nusantara 2022. Jumat 28 Oktober serentak di RRI se-Indonesia dengan pusat pelaksanaan di Stadion Sriwedari Kota Surakarta yang akan dihadiri oleh 16.000 pelajar. Dimeriahkan prosesi kolosal Pulau Nusantara, artis nasional, ikrar Sumpah Pemuda oleh 300.000 pelajar di seluruh Indonesia. Festival Pelajar Nusantara 2022. Kreatif, mandiri dan bersatu untuk Indonesia Emas. Bintang Radio 2022 is back. Sekarang waktunya buat kamu tunjukin talenta kamu dalam bernyanyi. Syaratnya gampang banget loh. Harus berusia 16 sampai 25 tahun, ditunjukkan dengan melampirkan kartu identitas diri kamu. Untuk daftar lagu yang dilombakan adalah lagu pop Indonesia. Pendaftaran dimulai dari tanggal 10 sampai dengan 28 Oktober 2022. Tempat pendaftaran LPP RRI, Bagian Layanan Usaha, Jalan Riburane nomor 3, Makassar. Untuk info lebih lanjut, kamu juga bisa menghubungi 0811 410 968 Pro 2 Makassar atau di 0858 177 25870 Tika dan Enggi di 0878 347 27305. Tunggu apa lagi? Buruan daftar! RRI Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, Pro 5, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Hanya denganmu aku berbagi, hanya dirimu paling mengerti
selama ini tak menentu. Tak ada ragu dalam hatiku, pastikan aku jadi cintamu. Seiring waktu yang telah berlalu, mungkin kau yang terakhir untukku. Wow, wow. Akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cintaku. Janganlah engkau berubah dalam menyayangi dan memahamiku. Pegang tanganku, genggam jariku, rasakan semua hangat diriku. Oh, mengalir tulus untuk cintamu, tak ada yang lain di hatiku. Akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cintaku. Janganlah engkau berubah dalam menyayangi dan memahami. Akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cintaku. Janganlah engkau berubah dalam menyayangi dan memahamiku. Inilah cintaku, ku berikan untukmu. Setulus hatiku, ku berikan untukmu. Akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cintaku. Oh, akan ku lakukan untukmu, akan ku berikan seluruh cintaku. Janganlah engkau berubah dalam menyayangi dan memahamiku. Janganlah engkau berubah dalam menyayangi dan memahami. Dalam menyayangi dan memahami. Dalam menyayangi memahamiku. Pendengar dari RAN, kulakukan semua untukmu, sudah kami hadirkan. Mudah-mudahan lagu ini bisa menyemangati Anda memulai aktivitas di hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022. Dan pendengar, kita masih terus bersama di Lintas Makassar Pagi. Untuk sesi opini publik, kami masih menantikan tentunya partisipasi Anda di 082133339440 terkait mampukah Sulawesi Selatan menjadi penyangga ketahanan pangan nasional, pendengar, di tengah ancaman krisis pangan dunia. Terima kasih untuk beberapa komentar yang sudah bergabung disampaikan oleh pendengar. Namun sebelum kami lanjutkan sesi opini publik, kami akan sampaikan terlebih dahulu informasi dari Badan Pusat Statistik Kota Makassar, pendengar, yang saat ini sedang mengadakan kegiatan nasional pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau yang biasa disebut Reksosek. Nah, kegiatan ini dilaksanakan agar pemerintah pusat memperoleh basis data yang mutakhir juga akurat untuk menyiapkan program Satu Data Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Berkolaborasi dengan 6 kementerian, Badan Pusat Statistik pendengar melaksanakan pendataan Reksosek ini secara serentak dengan mendata 100% penduduk di Indonesia. Petugas Reksosek juga akan datang ke rumah-rumah Anda, seluruh penduduk di wilayah Kota Makassar tanpa terkecuali. Data yang akan dicatat antara lain kondisi sosial ekonomi, perumahan, pendidikan, tingkat kesejahteraan, serta informasi geospasial. Pendataan ini resmi, data dan informasi yang Anda berikan dijamin keamanannya karena dilindungi oleh undang-undang. Jadi terima kedatangan petugas pendata Reksosek BPS Kota Makassar yang akan dimulai
pendengar, tanggal 15 Oktober hingga 14 November 2022, bantu Ki petugas pendata Reksosek dengan memberikan jawaban yang jujur sesuai dengan keadaan keluarga tak yang sebenarnya agar kebijakan pemerintah menjadi lebih baik dan tepat sasaran. Mari kita sukseskan pendataan awal Reksosek 2022 mencatat untuk membangun negeri. 4,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Telah datang cinta yang pernah pergi dari hidupku di saat ku sedang sendiri menunggu hadirnya pendampingku. Cinta yang hilang, cinta yang kembali, ketuk pintu hati yang sepi, kan ku buka sepenuh hati. Cinta yang hilang datang dan kembali, ketuk pintu hati yang sepi, kan ku buka sepenuh hati. Masih ada perasaan dari cinta masa lalu. Kini kita saling sendiri, kini kita bertemu lagi. Cinta yang hilang, cinta yang kembali, ketuk pintu hati yang sepi, kan ku buka sepenuh hati. Cinta yang hilang datang dan kembali, ketuk pintu hati yang sepi, kan ku buka sepenuh hati. Kau datang dan kembali kepadaku. Yeah, yeah. Hey, da-da-da-da. Oh, datang dan kembali. Da-da-da, da-da-da-da-da. Cinta yang hilang, cinta yang kembali, ketuk pintu hati yang sepi, kan ku buka sepenuh hati. Cinta yang hilang datang dan kembali, ketuk pintu hati yang sepi, kan ku buka sepenuh hati. Cinta yang hilang, cinta yang kembali, ketuk pintu hati yang sepi, kan ku buka sepenuh hati. Datang dan kembali, ketuk pintu hati yang sepi, kan ku buka sepenuh hati. Ketuk pintu hati yang sepi, kan ku buka sepenuh hati. Datang dan kembali, yeah. Lintas Makassar Pagi. Anda masih terus bersama kami pendengar di Lintas Makassar Pagi di sesi opini publik dari Vidi Aldiano datang dan kembali, dan kami kembali lagi untuk mendengarkan tentunya pendapat Anda di sesi opini publik. Pendengar, kita membahas topik opini pagi hari ini, mampukah Sulawesi Selatan menjadi penyangga ketahanan pangan nasional di tengah ancaman krisis pangan dunia. Untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan pendapat Anda, kami tunggu di 082133339440, dan tadi seperti yang kita simak bersama, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pendengar, ini terkait kondisi ketahanan pangan di Sulawesi Selatan khususnya.
yang disampaikan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan bahwa kondisi pangan di Sulawesi Selatan cukup aman saat ini dan di tengah ancaman krisis pangan secara global, dan diyakini permasalahan pangan dapat teratasi karena selain beras sejumlah tanaman pangan bisa memenuhi kebutuhan termasuk akan menghadirkan sorghum ke depannya. Dari data Badan Pusat Statistik pendengar, untuk kondisi ketahanan pangan di Sulawesi Selatan masih overstock dan juga Sulawesi Selatan masih mengirim ke provinsi lainnya, dan di tengah ancaman krisis pangan dunia terus dilakukan berbagai langkah, berbagai upaya untuk peningkatan produktivitas, baik itu masalah benih unggul, perbaikan sistem drainase serta program lainnya yang terangkum dalam program Mandiri Benih. Dan Kementerian Pertemuan sendiri dalam beberapa pertemuan melakukan identifikasi dan inventarisasi lahan yang dapat digunakan untuk menanam sorghum dan memastikan produksi dan produktivitas pangan di Sulawesi Selatan mencukupi kebutuhan di tengah ancaman krisis pangan dunia, termasuk juga sebagai penyangga pangan di daerah lain karena bukan hanya tanaman pangan saja tetapi juga hortikultura. Nah, untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami masih menantikan partisipasi Anda yang ingin menyampaikan solusi agar ketahanan pangan di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan tetap terjaga. Terima kasih tadi untuk beberapa komentar yang pendengar sudah sampaikan. Ada Pak Jono tadi di Makassar yang berkomentar, Sulawesi Selatan mampu menjadi penyangga ketahanan pangan apalagi beras, tetapi tetap perlu antisipasi, jangan membuat kita sombong, harus tetap diperhatikan agar produksi pertanian kita tetap tinggi. Ada beberapa hal strategi yang perlu dilakukan oleh pemerintah khususnya terkait irigasi, penyediaan pupuk yang terjangkau dan juga mudah untuk didapatkan, kemudian bibit, masalah bibit. Dan juga ini katanya ketika ada program gratis dari pemerintah ini agar diawasi begitu ya, karena tadi mencontohkan Pak Jono ada kasus begitu ya, ini program gratis tetapi yang sampai di petani malah dapat harga toko. Kami terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi. Terputus, boleh Anda coba kembali mendengar di 082133339440. Ada saran masukan yang ingin Anda sampaikan untuk ketahanan pangan di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan agar tetap terjaga di tengah ancaman krisis pangan dunia. Anda boleh bergabung mendengar bersama kami di 082133339440. Kemudian kami bacakan juga komentar tadi Pak Niko Beni yang ada di Kota Makassar. Menanggapi informasi ancaman krisis pangan dunia, katanya harus hati-hati nih karena persoalan perut ya, ini perlu diwaspadai, banyak yang bisa ngamuk, banyak yang bisa terjadi kalau masalah perut. Walaupun Sulawesi Selatan berdasarkan data dari BPS overstock, tetapi kita tidak boleh berbangga, tidak boleh euforia berlebihan, lalu ekspor berlebihan ke luar. Dan terkait ancaman krisis pangan dunia harus ada strategi politik pertanian yang berpihak ke masyarakat, ada regulasi terkait ekspor impor, termasuk juga tadi Pak Niko Beni berharap kemudian agar produksi pertanian kita lebih baik ke depannya. Ini harus ada benar-benar dicatat begitu apa yang menjadi keluhan petani dan harus ada pengawasan. Anda yang lain pendengar yang masih bergabung, kami masih menantikan partisipasi Anda di 082133339440 menghadapi ancaman krisis pangan dunia ya. Mampukah Sulawesi Selatan menjadi penyangga ketahanan pangan nasional? Untuk Anda yang saat ini tengah mendengarkan Pro 1 RRI Makassar, ada pendapat yang ingin Anda sampaikan, kami nantikan di 082133339440. Nah, pendengar, baru beberapa saat yang lalu ya dalam pertemuan antara Menteri Keuangan dan juga Gubernur Bank Sentral negara-negara G20 di Bali, salah satu yang menjadi bahasan krusial adalah soal krisis pangan dunia yang diprediksi bakal makin parah menjelang akhir 2022 prediksinya.
kondisi ekonomi dunia yang masih belum sepenuhnya pulih akibat pandemi semakin diperparah dengan invasi Rusia ke Ukraina. Selain krisis energi dunia juga dihadapkan pada krisis pangan terutama bagi negara-negara dan ekonomi rentan, dan tentu dengan ancaman krisis pangan dunia ini akan berdampak begitu ya ke Indonesia terhadap kelangkaan. Dengan adanya kelangkaan bisa menyebabkan harga terus melonjak, kemudian akibat krisis pangan bisa terjadi kelaparan, termasuk juga Indonesia bisa ketergantungan impor. Dan untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan pendapat Anda apa yang perlu dilakukan antisipasi untuk menjaga ketahanan pangan kita, kami masih menantikan di 082133339440. Kami bacakan untuk Pak Heru yang juga menyampaikan komentar kebijakan yang berpihak kepada petani. Ini hendaknya lebih fokus lagi, terutama ketersediaan bibit, pupuk, obat-obatan, dan harga jual gabah, sehingga bisa memberikan pendapatan yang layak bagi petani. Mungkin dalam 2 tahun ke depan perlu dipertimbangkan bonus-bonus sekian rupiah bagi petani yang bisa memproduksi sekian ton gabah, atau mungkin dalam bentuk lain, karena ancaman kebangkrutan petani setiap saat juga harus dihadapi seperti serangan hama tikus, wereng, penyakit lain, kurang air, dan lain-lain. Kemudian juga ada Pak Wahyu, semoga hambatan akan krisis pangan yang sedang dirasakan dunia saat ini bisa menjadi peluang setidaknya untuk diri sendiri kita memanfaatkan lahan yang ada dengan media kreatif. Syukur-syukur bisa menjadi nilai tambah untuk ekonomi keluarga, dan insya Allah dengan kebersamaan dan kemandirian dalam melihat solusi, Indonesia setidaknya bisa bertahan dari krisis pangan. Dan pendengar, di Hari Pangan Sedunia yang diperingati 16 Oktober lalu, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone juga mengajak begitu ya masyarakat agar dapat memanfaatkan pengarakan rumah untuk dijadikan sebuah tempat menanam sayuran. Dan berikut kami hadirkan kembali informasi tersebut, laporan Firdaus Ghafar berikut ini. Hari Pangan Sedunia yang diperingati pada 16 Oktober oleh seluruh negara di dunia menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya penanganan masalah pangan baik di tingkat nasional, regional maupun global secara berkelanjutan. Kepala Seksi Harga Pangan Komoditi Dinas Kabupaten Bone, Rustam, mengatakan program ketahanan pangan ke depan terus akan dioptimalkan yang dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat yang ada di desa, baik kelompok wanita tani juga kelompok lumbung maupun kelompok-kelompok tani lainnya. Dikatakan sebagai penerima manfaat pada ketahanan pangan seperti pekarangan lestari atau petani family farming, masyarakat diajak untuk sedianya dapat menyimpan sebagai cadangan pangan di kelompok lumbung maupun di masyarakat desa. Olehnya itu diperlukan adanya stabilisasi pasokan harga yang senantiasa harus tetap terjaga. Bagaimana ketahanan pangan ke depan di Kabupaten Bone? Terus memperbanyak program yang bersentuhan langsung kepada masyarakat, di mana kegiatan-kegiatan ini yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga petani yang ada di desa, yaitu kelompok wanita tani, kelompok lumbung maupun kelompok-kelompok tani sebagai penerima manfaat kegiatan ketahanan pangan seperti pekarangan pangan lestari atau P2L, pertanian keluarga atau family farming, dan bagaimana masyarakat bisa menyimpan sebagai cadangan pangan kelompok lumbung maupun di masyarakat desa. Rustam mengharapkan agar seluruh masyarakat dapat memanfaatkan lahan pekarangan untuk dijadikan sebuah tempat menanam berbagai macam sayuran, sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan. Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama
bersama kami dan itu tadi salah satu yang bisa kita lakukan begitu ya, termasuk juga pendengar kita yang menyampaikan ini kita bisa begitu ya sebenarnya memanfaatkan pekarangan dengan mulai menanam sendiri bahan makanan di halaman rumah seperti sayur, umbi-umbian, cabai dan bawang-bawangan. Tadi ada informasi juga Ibu Yani yang mengingatkan bahwa Indonesia juga kan baru-baru ini mendapat penghargaan dari Food Agricultural Organization milik PBB. Penghargaan tersebut diraih karena Indonesia dinilai berhasil mencapai target pertama Millennium Development Goals dalam mengentaskan kelaparan dan kemiskinan serta mengatasi kekurangan gizi. Oke. Itu Bu Yani ya. Baik, terima kasih untuk informasi yang disampaikan dan kita berharap mudah-mudahan terus ada strategi-strategi yang dikeluarkan lakukan oleh pemerintah seperti saran masukan dari pendengar kita tadi ya. Kami juga baca beberapa ada Pak Anto, di Indonesia harga-harga pangan sudah merangkak naik sejak awal tahun. Mudah-mudahan pemerintah dapat bertahan dan mampu mengaturnya jangan sampai harga pangan menyebabkan kelaparan seperti yang sudah terjadi kita dengarkan di negara-negara lain dan tentu ancaman resesi global, pengaruh perang ini membuat semuanya menjadi sulit. Dan jangan cuma berkata waspada, kita pernah menjadi negara agraris, majukan pertanian buat petani sejahtera. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah menyampaikan opini Anda pagi hari ini dan nanti kami akan lanjutkan topik terkait ketahanan pangan di tengah ancaman resesi global dalam dialog interaktif pukul 9 hingga pukul 10. Insya Allah nanti kami akan bersama dengan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Bapak Imran Joshi, juga bersama pengamat pertanian Bapak Profesor Dr. Insinyur Nasaruddin MS. Dan juga insya Allah kami akan bersama dengan PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan atau disingkat Ketapang Sulsel. Oke, Bapak Kemal Redinda. Dan nanti juga kami akan teruskan ya untuk masukan-masukan yang sudah Anda sampaikan pendengar di sesi opini publik kali ini. Kami tuntaskan sesi opini publik untuk edisi Selasa 18 Oktober 2022. Sebentar pukul 8 kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk menyampaikan sejumlah informasi terkini dalam dan luar negeri dalam Warta Berita.